kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini penyembahan kami. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di
Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku, warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Kita mau tunduk kepala sebentar dan kita mau berkata pada Tuhan, terima kasih kami bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, segar, dan kami bisa menikmati penyertaan pimpinan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan saat ini, berikan kami hati yang terbuka, telinga yang mau mendengar, dan keinginan hati untuk melakukan firman-Mu. Bicaralah Tuhan, karena kami bersedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya. Judul yang kita mau belajar saat ini sama-sama saudara, hidup yang sangat berharga. Yaitu kita akan belajar dari kehidupan atau cara proses yang dialami oleh mutiara. Saudaraku sekalian, mutiara ini satu waktu ada tiram ini satu waktu ada pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan karena itu mengganggu dan menyakitkan, dia kadang-kadang bergesek-gesek dan bukan tambah baik, tetapi tambah sakit. Nah, dari dia terus-menerus menderita keadaan itu dengan dia bergeser, lalu keluarlah cairan yang terjadi dalam hidupnya, lalu menutupi di mana ada tiram, di mana ada pasir itu, dan terus keluar cairan itu lama-lama menutupi pasir yang ada di dalam tubuh itu, lalu terbentuklah mutiara. Jadi lewat proses yang menyakitkan, proses yang sangat tidak menyenangkan buat mutiara, dia tidak pernah pikir, buat tiram dia tidak pernah pikir untuk jadi mutiara, tapi pada akhirnya terjadilah mutiara yang sangat indah. Itu proses yang dialami oleh mutiara. Jadi kita melihat saudaraku sekalian, sikap Tuhan begitu menghargai mutiara sehingga dikatakan dia secara khusus, dikatakan kerajaan Allah itu seperti orang mencari mutiara yang indah, yaitu kerajaan Allah seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang yang dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan Allah itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi kita lihat saudaraku sekalian, seorang pengusaha, orang yang sangat kaya, pasti dia kaya raya ini, spesial dia cari, begitu dia ketemukan harta karun ini, mutiara yang berharga ini, dia jual semuanya dengan tujuan untuk membeli ladang di mana mutiara itu berada. Sehingga kita lihat saudaraku sekalian, bagaimana kerajaan Allah itu datang dalam kehidupan saya dan saudara. Mencari, dikatakan, mencari mutiara yang berharga itu, dan itu dikatakan, itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Lihat mutiara itu ada di mahkota, mutiara itu ada dipakai orang, anting-anting, pakai dalam kalung, pakai dalam cara macam-macam. Dari pasir yang ditutupi dengan cairan dari tiram itu, jadilah barang-barang yang berharga. Dan saya juga percaya saudaraku sekalian, itu yang Tuhan Yesus lakukan buat saya dan saudara. Dia jual semuanya. Harga dirinya, kemuliaannya. Dia tinggalkan surga yang mulia dengan khusus tujuannya mencari orang-orang yang terhilang. Mencari saya dan saudara.
begitu berharganya kita saudara. Sehingga dia beli saya dan saudara dengan harga nyawanya sendiri. Dia tinggalkan semua kemuliaan, kejayaan, kehormatan, kekayaan. Dan kemudian dia datang ke dalam dunia ini. Dia melakukan tugas dengan cara dia naik ke atas kayu salib. Dia bayar lunas dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan, itu sikap yang Tuhan berikan pada kita, yang dia lakukan untuk kita. Dan sekarang bagaimana sikap kita saudaraku sekalian? Dia sudah cari kita, dia bayar kita mahal, dia sucikan hidup kita, dia terima kita apa adanya. Sehingga saudaraku dikatakan kita itu begitu mulia, kita itu berharga, harta karun ilahi yang sangat luar biasa. Ya, Matius 7 ayat 6 mengatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Saudaraku sekalian, hidup saya dan saudara sudah ditebus. Akhirnya kita dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Makanya mutiara itu juga dalam bahasa lain disebut kudus. Sudah dikuduskan, itu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sikap kita adalah jangan sampai barang yang kudus, hidup yang kudus, yang sudah dibeli dengan harga yang mahal ini, lalu kita abaikan, kita anggap tidak penting, kita hidup foya-foya, kita hidup dalam sia-sia, kita hidup di dalam kehidupan duniawi yang sama sekali itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam kemarahan, hidup dalam kebencian. Saat-saat ini saudaraku sekalian, ada ujian yang luar biasa dalam hidup kita. Dengan semua tantangan yang saya dan saudara alami, sebenarnya kita sedang diuji. Apakah kita mau serahkan mutiara itu kepada anjing atau kepada babi, diinjak-injak, lalu dia berbalik mengoyakkan kita, dengan kata lain merampas sukacita, merampas damai sejahtera, lalu kita kemudian hilang iman dan kepercayaan. Sebab itu dikatakan saudara, jangan kita lemparkan mutiara itu. Saya dan saudara mesti ingat apa yang sudah dikerjakan Yesus dalam hidup saya dan saudara itu. Begitu berharganya engkau dan saya, begitu mulianya engkau dan saya, sehingga dia turun dari kemuliaan mencari kita. Dia bayar semua, dia tebus, dia ampuni, dia sucikan, dia bebaskan, dia lepaskan. Itu sikap yang sudah dikerjakan Tuhan. Sikap kita, mari kita jaga. Jaga hidup kita, jaga hati kita dengan pertolongan Tuhan. Sehingga saudaraku sekalian, kita bisa terus hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Dengan cara saudara, yaitu kita lihat selanjutnya. Kita lihat kesimpulan, kita bayar, dia sudah bayar lunas. Dan kita ini barang berharga yang kudus. Kita harus tetap hidup suci dan kudus dengan cara mari tetap hidup dalam firman, hidup dalam doa, hidup punya kerinduan dan keinginan terus untuk mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Minta kepada Tuhan supaya dia menjaga dan melindungi kita, termasuk juga hidup anak-anak muda. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan jaga lindung dari pergaulan buruk, pergaulan sia-sia yang begitu marak hari-hari ini. Begitu juga keluarga-keluarga berdoa supaya Tuhan lindungi kita, jaga kita dari semua kemarahan, ini kebencian, bahkan banyak saudara hari-hari ini, banyak orang hari-hari ini ingin bercerai. Kita berdoa minta Tuhan tolong. Kenapa mutiara itu menjadi mutiara? Karena dilapis oleh cairan yang menutupi pasir itu, lalu jadilah mutiara. Yang kita harus lakukan saudaraku sekalian, mari kita lihat. Mungkin banyak pergesekan dan kesedihan yang kita alami. Kita minta supaya Tuhan bungkus, tutup
tutup semua luka-luka yang ada dengan cara ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Minta ampun buat semua kesalahan, kejahatan, sakit hati, kekecewaan, tidak tahan dalam hidup kita. Lalu kita minta darah Yesus sucikan hati kita, saudaraku sekalian. Dan pada akhirnya kita tahu hidup yang begitu tidak menyenangkan atau sangat pahit dari mutiara. Pada akhirnya mutiara itu jadi benda yang indah dan mahal. Saya juga percaya bagaimanapun proses yang engkau dan saya alami. Kalau kita terus bertahan, ingat hargaku ini mahal. Sadar saya sudah dibeli dengan harga yang sudah lunas. Saya ini hidup kudus. Dan saya minta Tuhan, biarlah Tuhan jaga saya supaya saya tetap hidup kudus dan terus menyenangkan hati-Mu. Sehingga lewat hidupmu dan lewat hidupku terjadilah saudaraku sekalian mutiara yang indah. Orang bisa menikmatinya, orang kepingin beli, orang kepingin supaya hidupmu itu menjadi berkat, menjamah orang, menolong orang. Dan orang bisa ingin supaya hidup mereka seperti engkau lewat keadaan yang sulit bisa bangkit dan kemudian menjadi berkat untuk orang lain ditopang dan orang lain ditolong. Jadi sementara kita alami di dalam pergesekan atau di dalam seperti tiram ada pasir yang menyakitkan itu saudara. Jangan lari, jangan menyerah, jangan putus asa. Ingat ini hanya sementara. Tuhan sedang proses kita untuk menjadi barang hidup yang sangat berharga dan untuk kemuliaannya. Kita lihat sama-sama saudaraku sekalian, bagaimanakah kehidupan daripada mutiara itu. Oleh sebab itu hari ini mari kita periksa hati kita, periksa hidup kita. Kalau mutiara saja dia tidak dengan sengaja bergesek, dia tidak dengan sengaja mau bikin mutiara, tapi lewat kehidupan mutiara, tiram itu saudaraku muncul mutiara. Biar kerinduan hatimu dan hatiku berkata, Tuhan jadikan saya mutiara. Memang lewat proses yang tidak menyenangkan. Memang lewat proses yang sungguh menyakitkan. Tapi bertahan saudaraku. Minta kepada Tuhan tolong. Minta kepada Tuhan untuk mengampuni. Minta kepada Tuhan untuk jaga hati pikiran kita. Supaya kita bisa keluar dari keadaan yang sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia punya tujuan. Yaitu engkau menjadi harta yang berharga. Harta kesayangannya, orang-orang pilihannya yang kudus. Oleh sebab itu kita melihat bukan saja Tuhan kerjakan buat hidup kita. Tapi juga ada timbal balik apa yang kita mau lakukan untuk menerima apa yang Tuhan kerjakan dengan ucapan syukur. Merasa sangat berharga, sangat mulia di hadapannya. Saudara yang lagi putus asa, saudara yang lagi mungkin terpuruk, saudara yang merasa ditinggal, saudara yang merasa tidak lagi ada harapan, saudara yang merasa hari ini rasanya saya sudah tidak ada bisa lagi buat apa-apa karena keadaan. Percayalah saudara, kalau engkau cari Tuhan, datang kepada Tuhan, maka cairan darah Yesus bisa menutupi hatimu, hidupmu, langkahmu untuk engkau bisa keluar sebagai pemenang. Tuhan berkati saudara. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu atas kebaikan yang kau berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah engkau lihat orang-orang atau saudara-saudara kami yang saat ini lagi terbaring sakit, yang ada di dalam putus asa,
ada di dalam hilang harapan, ada yang merasa kecewa karena ditinggalkan, anak-anak juga yang merasa tidak ada lagi harapan karena orang tua tidak mempedulikan mereka. Mereka yang terlibat dalam pergaulan-pergaulan buruk yang terjadi hari-hari ini karena mereka tidak tahan godaan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, seperti Engkau mencari sampai ke dalam tanah mutiara. Biar Kau cari mereka dimanapun mereka berada. Ulurkan tanganmu yang penuh kasih. Jamalah mereka yang ada di penjara-penjara. Jamalah mereka yang ada di panti asuhan. Jamalah mereka yang ada di tempat tidur. Jamalah mereka yang hari ini ingin bunuh diri. Jamalah hidup mereka Tuhan. Jangan lepaskan mereka. Dengar seruan mereka. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus tolong kami. Panggil namanya. Katakan Tuhan Yesus tolong kami. Ulurkan tanganmu Tuhan. Jamah mereka. Engkau angkat mereka dari lubang tanah. Dari tempat yang tersembunyi. Tempat yang gelap dan pekat itu. Angkat mereka Tuhan. Dengan kasih sayang-Mu. Sucikan dengan darah-Mu yang berkuasa. Dan Engkau sendiri Tuhan akan memeluk mereka dengan kasih-Mu. Menyatakan bahwa kuasa-Mu masih berlaku. Mujizat masih berlaku. Pertolongan masih berlaku sampai hari ini. Dan Engkau tidak pernah melepaskan orang yang mau datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.